Riwayat dan ajaran filsafat. Yang pertama, René Descartes. René Descartes juga dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin, merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. René Descartes lahir pada 31 Maret 1596 di La Haye, Prancis, dan meninggal pada 11 Februari 1650 pada umur 53 tahun di Stockholm, Swedia. René Descartes sering disebut sebagai bapak filsafat modern. Dia bersekolah di Universitas Jesuit di La Fleche dari tahun 1604 sampai 1612, yang tampaknya telah memberikan dasar-dasar matematika modern walaupun sebenarnya pendidikan itu bidang hukum. Pada tahun 1612, dia pergi ke Paris, namun kehidupan sosial di sana dianggap membosankan. Dan kemudian dia mengasingkan diri ke daerah terpencil di Prancis untuk menekuni geometri. Nama daerah terpencil itu Fontberg. Teman-temannya menemukan dia di tempat perasingan yang ia tinggali. Maka untuk lebih menyembunyikan diri, ia memutuskan untuk mendaftarkan diri menjadi tentara Belanda pada 1617. Ketika Belanda dalam keadaan damai, dia tampak menikmati meditasinya tanpa gangguan selama 2 tahun. Tetapi, meletusnya perang 30 tahun mendorongnya untuk mendaftarkan diri sebagai tentara Bavaria pada 1619. Di Bavaria inilah, selama musim dingin 1619 sampai 1620, dia mendapatkan pengalaman yang dituangkannya ke dalam buku Discours de la Méthode. Descartes kadang dipanggil penemu filsafat modern dan bapak matematika modern. Adalah salah satu pemikir paling penting dan berpengaruh dalam sejarah barat modern. Dia menginspirasi generasi filsuf kontemporer dan setelah membawa mereka untuk membentuk apa yang sekarang kita kenal sebagai rasionalisme kontinental sebagai posisi filosofikal pada Eropa pada abad ke-17 dan 18. Pemikirannya membuat sebuah revolusi falsafi di Eropa karena pendekatan pemikirannya bahwa semuanya tidak ada yang pasti, kecuali kenyataan bahwa seseorang bisa berpikir. Ini juga membuktikan keterbatasan manusia dalam berpikir dan mengakui sesuatu yang di luar kemampuan pemikiran manusia. Karena itu, ia membedakan pikiran dan juga fisik. Pada akhirnya, kita mengakui keberadaan kita karena adanya alam pikir. Dalam bahasa Latin, kalimat ini adalah cogito ergo sum, sedangkan dalam bahasa Prancis adalah je pense donc je suis. Keduanya artinya adalah aku berpikir maka aku ada. Meski paling dikenal karena karya-karya filosofinya, dia juga telah terkenal sebagai pencipta sistem koordinat Cartesius yang mempengaruhi perkembangan kalkulus modern. Arthur Schopenhauer adalah seorang filsuf Jerman yang melanjutkan tradisi filsafat pasca Kant. Schopenhauer lahir di Danzig pada tahun 1788. Ia menempuh pendidikan di Jerman, Prancis, dan Inggris. Ia mempelajari filsafat di Universitas Berlin dan mendapat gelar doktor di Universitas Jena pada tahun 1813. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Frankfurt dan meninggal dunia di sana pada tahun 1860. Dia adalah putra dari Heinrich Floris Schopenhauer dan Johanna Schopenhauer. Kedua orang tuanya adalah keturunan orang kaya Jerman dan keluarga bangsawan. Keluarga Schopenhauer pindah ke Hamburg ketika kerajaan Prusia dikuasai oleh Polis. Tahun 1805, ayah Schopenhauer bunuh diri. Setelah itu, ibunya Johanna pindah ke Weimar yang kemudian menjadi pusat literatur Jerman. Kepergiannya ke sana untuk melanjutkan karirnya sebagai penulis. Setahun kemudian, ia meninggalkan bisnis keluarganya yang ada di Hamburg. Dia kemudian pergi ke Weimar dan tinggal dengan ibunya. Hidupnya pada tahun 1860, keadaannya mulai memburuk.
Dia pun meninggal pada 21 September 1860 karena gagal jantung ketika duduk di bangku sekitar rumahnya. Dia meninggal pada usia yang ke-72 tahun. Pemikiran filosofis, filsafat keinginan. Schopenhauer memberikan fokus kepada investigasinya terhadap motivasi seseorang. Sebelumnya, filsuf terkemuka Hegel telah mempopulerkan konsep Zeitgeist, ide bahwa masyarakat terdiri atas kesadaran akan kolektivitas yang digerakkan di dalam sebuah arah yang jelas. Schopenhauer memfokuskan diri untuk membaca tulisan-tulisan dua filsuf terkemuka pada masa kuliahnya, yaitu Hegel dan Kant. Schopenhauer sendiri mengkritik optimisme logika yang dijelaskan oleh kedua filsuf terkemuka tersebut, dan kepercayaan bahwa manusia hanya didorong oleh keinginan dasar sendiri, atau keinginan untuk hidup, yang diarahkan kepada seluruh manusia. Berpendapat bahwa keinginan manusia adalah sia-sia, tidak logika tanpa pengarahan dan dengan keberadaan juga dengan seluruh tindakan manusia di dunia. Schopenhauer berpendapat bahwa keinginan adalah sebuah keberadaan metafisikal yang mengontrol tidak hanya tindakan-tindakan individual, agen, tetapi khususnya seluruh fenomena yang bisa diamati. Keinginan yang dimaksud oleh Schopenhauer ini sama dengan yang disebut dengan Kant, dengan istilah sesuatu yang ada di dalamnya sendiri. Pandangan filosofisnya melihat bahwa hidup adalah penderitaan. Schopenhauer menolak kehendak, apalagi dengan kehendak untuk membantu orang menderita. Ajarannya menolak kehendak untuk hidup dan segala manifestasinya, tetapi ia sendiri takut dengan kematian. Keputusan dan hukuman. Ia menjelaskan seseorang yang hendak mengambil keputusan. Menurut dia, ketika kita mengambil keputusan, kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam akibat. Oleh sebab itu, keputusan yang diambil memiliki alasan atau dasar. Keputusan-keputusan ini menjadi tidak bebas bagi si pemilihnya. Pemilih itu harus dihadapkan kepada beberapa akibat dalam sebuah keputusan. Segala tindakan yang dilakukan seseorang merupakan kebutuhan dan tanggung jawabnya. Segala kebutuhan dan tanggung jawab pun sudah dibawa sejak lahir dan bersifat kekal. Ia juga menegaskan jika tidak ada keinginan kebebasan, haruskah kejahatan dihukum? Pengaruh. Kendati pun demikian, pengaruhnya dalam perkembangan pemikiran selanjutnya cukup besar. Ia membuka jalan bagi orang suatu psikologi tentang alam bawah sadar ala Freud. Pemikirannya tentang kehendak untuk hidup di kemudian hari mempengaruhi filsafat Nietzsche tentang kehendak untuk berkuasa. Setengah abad kemudian, ajarannya ini memberikan inspirasi pada filsafat hidup atau vitalisme. Misalnya pada pemikiran Henry Bergson. Selain itu, ia menghidupkan perhatian dan minat orang Barat pada studi kesusastraan dan agama-agama tidur, terkhusus Buddhisme. Auguste Comte. Auguste Comte lahir pada tanggal 19 Januari 1798 di Montpellier, Prancis. Ia adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta positivisme. Pada tahun 1814, Comte memasuki École Polytechnique, yaitu sebuah sekolah di Paris yang didirikan pada 1794. Awalnya sekolah ini dibuat untuk melatih insinyur militer, tetapi segera diubah menjadi sekolah umum untuk ilmu-ilmu lanjutan. École Polytechnique saat itu terkenal dengan kesetiaannya kepada idealis republikanisme dan filosofi proses. Sekolah ini ditutup sementara pada tahun 1816. Comte pun meninggalkan École dan melanjutkan pendidikannya di sekolah kedokteran di Montpellier. Tak lama kemudian,
ia melihat sebuah perbedaan yang mencolok antara agama Katolik yang ia anut dengan pemikiran keluarga monarki yang berkuasa sehingga ia terpaksa meninggalkan Paris. Kemudian pada bulan Agustus 1817, dia menjadi murid sekaligus sekretaris dari Claude Henry de Rouvroy, Comte de Saint-Simon, yang kemudian membawa Comte masuk ke dalam lingkungan intelek. Pada tahun 1824, Comte meninggalkan Saint-Simon karena lagi-lagi ia merasa ada ketidakcocokan dalam hubungannya. Rencana Comte selanjutnya adalah untuk meneliti tentang filosofi positivisme. Rencana ini dipublikasikan dengan nama Rencana Studi Ilmiah untuk Pengaturan Kembali Masyarakat. Tetapi ia gagal mendapatkan posisi akademis sehingga menghambat penelitiannya. Kehidupan dan penelitiannya kemudian mulai bergantung pada sponsor dan bantuan finansial dari beberapa temannya. Comte menikahi seorang wanita bernama Caroline Massin. Comte dikenal arogan, kejam, dan mudah marah, sehingga pada tahun 1826, dia dibawa ke sebuah rumah sakit jiwa. Tetapi ia kabur sebelum sembuh. Kemudian setelah kondisinya distabilkan oleh Massin, ia mengerjakan kembali apa yang dulu direncanakannya. Namun sayangnya, ia bercerai dengan Massin pada tahun 1842 karena alasan yang belum diketahui. Saat-saat di antara pengerjaan kembali rencananya sampai pada perceraiannya, ia mempublikasikan buku yang berjudul Le Cours de Philosophie Positivistique. Dan pada tahun 1844, Comte menjalin kasih dengan Clotilde de Faux dalam hubungan yang tetap platonis. Setelah Clotilde wafat, kisah cinta ini menjadi quasi-religius. Tak lama setelahnya, Comte menerbitkan buku yang berjudul Système de politique positivisme. Salah satu sumbangan pemikirannya terhadap sosiologi adalah tentang hukum kemajuan kebudayaan masyarakat yang dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman teologis adalah zaman di mana masyarakat mempunyai kepercayaan magis, percaya pada roh, jimat, serta agama. Dunia bergerak menuju alam baka, menuju ke pemujaan terhadap nenek moyang, menuju ke sebuah dunia di mana orang mati mengatur orang hidup. Zaman metafisika yaitu masa masyarakat di mana pemikiran manusia masih terbelenggu oleh konsep filosofis yang abstrak dan universal. Zaman positivis yaitu masa di mana segala penjelasan gejala sosial maupun alam dilakukan dengan mengacu pada deskripsi ilmiah atau hukum-hukum ilmiah. Melalui prinsip positivisme, Comte membangun dasar yang digunakan oleh akademisi saat ini, yaitu pengaplikasian metode ilmiah dalam ilmu sosial sebagai sarana dalam memperoleh kebenaran. Comte juga merupakan tokoh yang pertama menciptakan istilah sosiologi, sehingga ia mendapat julukan sebagai Bapak Sosiologi Dunia. Comte wafat di Paris pada tanggal 5 September 1857 dan dimakamkan di Cimetière du Père Lachaise.